Check 1 2 3 1 2 3. Check 1 2 3 1 2 3. Check 1 2 3 1 2. Check 1 2 3 1 2 3. Oke, teman-teman semua, apakah bisa terlihat dengan baik tulisannya atau kurang turun? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, bisa komen-komen di bawah. Oke. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Apakah suaranya berhasil didengar dengan baik? Berhasil mampir di telingamu dengan sopan adanya? Komen-komen di bawah ya. Lah, tumben hari Senin Min. Terus dijawab oleh Nyanya Nyinyinyo. Iya, kemarin minggu kan nggak live, jadi diganti hari ini. Ya, benar sekali. Jadi Sabtu Minggu itu Mimin bersama tim dimintai mendoakan keluarga yang kerasukan di pedalaman begitu, jadi kita pergi ke sana. Nah, kemudian baliknya lagi agak teler sehingga minggu malam nggak sanggup untuk hadir di hadapan teman-teman semua. Jadi seperti janji kita biasanya, kalau minggu malam kita nggak sempet, jadi kita pindahkan ke hari berikutnya ya. Oke, kalau nggak sempat lagi hari berikutnya lagi gitu. Pokoknya jatahnya seminggu mesti 2 kali. Kecuali kalau ada kejadian yang luar biasa. Misalnya seperti bulan menubruk bumi, atau seperti pohon tiba-tiba tumbuh di pasar misalnya gitu, atau ada kejadian bumi pecah belah, nah gitu. Mungkin tidak bisa kita laksanakan, kita pindah lagi ke minggu depannya gitu ya. Shalomin, suaranya jelas, puji Tuhan ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan doa ya. Kita mulai dengan doa. Baik, siapkan hatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kembali Kau berikan satu hari baru dalam hidup kami, di mana kami boleh gunakan untuk berterima kasih, mengucap syukur, dan memberikan hidup kami lebih dan lebih lagi kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk segala rahmat yang kami perlukan, untuk segala kecukupan, segala berkat yang hadir, yang boleh melawat kami. Berkati kami lebih lagi Tuhan, agar kami lebih bisa memberkati sesama kami lebih banyak lagi. Berkati juga pada saat ini mata hati dan pikiran kami, agar terbuka untuk kehendak dan pengajaran-pengajaran-Mu. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami pada malam hari ini, untuk mengatasi segala halangan, rintangan, dan pencobaan dari ketidaksenangan si jahat atas pewartaan Tuhan. Bunda Maria doakan kami, malaikat dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua. Wow, mantap, suaranya jelas. Sekali lagi tertawa, hihihi gitu. Oke, malam ini kita lanjutkan katekismus Gereja Katolik ya. Sudah sampai di mana Min? Kita masih membahas tentang Ekaristi. Nah, ternyata Ekaristi panjang sekali ya. Tapi ini baik bagi teman-teman agar mengerti lebih dalam lagi. Semakin kita mengenal, mengerti, dan mendalami, maka kita akan semakin terpesona dan dibawa kepada penyembahan. Wah, ada yang lupa ini. Mimin lupa minum sebentar. Baik. Nah, kita bunyikan aja deh. Shalom semuanya yang baru datang. Mari kita duduk, diam, mendengarkan dan menerima berkat. Kita telah sampailah pada 1395. Itu tentang apa? Oleh cinta yang disulut Ekaristi dalam kita, jadi kalau kita sering menerima sakramen Maha Kudus, sering menerima komuni, ya, di dalamnya terkandung cinta. Jadi kita sedang menyalakan api cinta di dalam diri kita. Nah, dengan demikian, itu maksudnya Ekaristia, menjauhkan kita dari dosa berat pada masa mendatang. Nah, jadi untuk mereka yang rajin menerima komuni, ya, di dalamnya terkandung perlindungan untuk dosa-dosa berat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi segala kecenderungan kita diarahkan kepada pujian dan penyembahan, bukan kepada keinginan ketidakteraturan daging kita. Jadi segala berkat dan rahmat yang kita terima akan membawa kita lebih mengikatkan diri kepada Allah daripada kepada kedagingan kita. Maksudnya begitu. Semakin kita ambil bagian dalam hidup Kristus dan semakin kita bergerak maju dalam persahabatan dengannya, maka semakin kurang pula bahaya bahwa kita memisahkan diri darinya oleh dosa besar. Dan ini tentu kita lakukan dengan kesadaran yang penuh bahwa kita menerima Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Maka segala rahmat yang mengalir hasil dari penerimaan komuni tersebut membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kalau kita lebih dekat sama Tuhan, ya, ketika kita merasa dicintai, merasa dimiliki olehnya, maka hidup kita akan cenderung terpusat kepadanya daripada kepada keinginan ketidakteraturan dari hawa nafsu daging kita. Ya, jadi bersifat preventif atau pencegahan. Oke. Tetapi bukan Ekaristi, melainkan sakramen pengampunan yang ditetapkan untuk mengampuni dosa berat. Nah,
Ini bedanya ya. Ekaristi adalah sakramen bagi mereka yang hidup dalam persekutuan penuh dengan gereja. Nah, ketika kita rajin menerima Ekaristi tiap minggu, maka dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Tuhan dan kita diberi rahmat untuk mengatasi dosa-dosa berikutnya, begitu maksudnya. Dan kita juga dicegah untuk melakukan dosa berat. Nah, tapi ketika one day kita tetap berdosa juga, nah namanya manusia ya, pasti kita ada saat-saatnya low, ada saat-saatnya up, maka yang harus kita terima adalah sakramen tobat. Ya, jadi sakramen Ekaristi tidak menggantikan penghapusan dosa daripada sakramen tobat. Apa bedanya, Min? Bedanya begini, ingat ketika kamu misa, kita ada doa Tuhan kasihanilah ya, sebelum kemuliaan itu. Nah, sebelumnya lagi ada absolusi umum, di mana imam menghapuskan dosa seluruh umat secara umum. Nah, ini maksudnya untuk dosa-dosa kecil. Ya, tentu kita pasti sering melakukan itu ya. Apakah kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, yang menarik ada kisah tentang seseorang ya, yang ketika mau berangkat misa, dia sempat mengumpat kepada bis ya, yang ditunggangi umatnya juga padahal ya, umat dari gereja juga yang mau ke gereja, tapi ngebut sehingga menurut dia hampir menyenggol dia dan dia mengumpat di situ. Nah, tapi ketika sampai kepada misa ya, itu belum reda dan dia belum menyadari bahwa sebuah umpatan juga sebenarnya sebuah dosa kecil ya, yang tentu turut akan dihapuskan pada saat misa. Nah, suatu hari ketika ini terjadi kepada siapa, Mimin lupa ya, apakah para kudus atau Maria Sima, Mimin lupa. Jadi ketika dia khusyuk berdoa, dia merasa tidak berdosa, dan seperti biasa dia tidak mengucapkan Tuhan kasihlah dengan begitu baik, atau saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya, masih dengan pikiran datar bahwa dia tidak berdosa. Tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan kepada dia begini. Dia pada akhirnya menyadari itu suara Bunda Maria. Bilangnya begini, ketika kamu mengumpat, sebenarnya kamu telah berbuat dosa. Nah, oke, ini artinya apa? Ini artinya kadang-kadang kita hanya mengingat dosa-dosa besar saja. Dosa-dosa kecil yang kita anggap sebagai sebuah kewajaran seringkali tidak kita ingat. Ya, dan akhirnya kita terbiasa dengan itu sehingga akhirnya malah kalau tidak dibersihkan sejak kecil-kecil ya, dalam misa misalnya atau dalam perbuatan baik misalnya, maka hal yang kecil-kecil ini bisa menjadi besar begitu ya. Apakah ini artinya kita harus menaruh perhatian pada dosa-dosa kecil sehingga lama-lama kita menjadi skrupuler? Enggak juga. Maksudnya hanya untuk menyadarkan kita, ingat Amsal mengatakan orang baik aja satu hari bisa jatuh 7 kali. Apalagi kita. Mother Teresa aja setiap minggu mengaku dosa, kan begitu. Artinya kalau kita ke gereja dengan mengatakan kita tidak berdosa, itu sebenarnya nonsense ya. Yes, perlindungan terhadap dosa berat yang akan datang, kata Madam Wu. Sebenarnya itu lebih kepada kecenderungan ya. Ketika dosa-dosa kecil dihapuskan, ketika kita di dalam misa diberi rahmat untuk fokus kepada Tuhan, dengan sendirinya kita akan terhindar dari dosa berat, maksudnya seperti itu. Ya, bukan dalam arti diramalkan bahwa kita akan melakukan dosa terus lu Tuhan bantu gitu, bukan seperti itu ya, bukan sebuah ramalan. Jadi rahmat Ekaristi menjaga segala kecenderungan kita. Kecenderungan untuk berbuat dosa atau mengikuti keinginan ketidakberaturan kedagingan kita dialihkan ya, dikalahkan dengan kecenderungan untuk memikirkan Tuhan, berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya saja. Begitu. Salve semua, salve juga. Oke, baik. Kita lanjutkan poinnya. 1396.
Ini tentang kesatuan tubuh mistik. Ekaristi membangun gereja. Siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Nah, jadi di sini kita mau melihat di dalam Ekaristi terjadilah kesatuan tubuh mistik Kristus. Masih ingat apa yang dimaksud dengan tubuh mistik Kristus? Apa aja itu? Nah, komen-komen di bawah kalau ada yang masih ingat ya. Apa yang dimaksud dengan tubuh mistik Kristus? Oke. Sementara kita lanjutkan. Oke. Siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Siapa saja, maksudnya begitu. Semua yang tergabung di dalam tubuh mistik Kristus. Olehnya, Kristus menyatukan dia, si penerima Ekaristi tersebut, dengan semua umat beriman yang lain dan menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ya, tubuh mistik Kristus adalah gereja yang telah jaya di surga, gereja yang masih sedang berjuang di dunia, dan gereja yang menderita di api penyucian. Itu tubuh mistik Kristus ya. Dan ketika kita menyebut kata gereja, ketiga hal ini yang harus terus-menerus kita ingat, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada gereja jaya di surga yang mendoakan kita, anak-anaknya, dan selalu ada gereja menderita di api penyucian yang harus kita doakan dan kita perhatikan di dalam doa-doa kita. Maksudnya begitu. Ya. Komuni membaharui, memperkuat, dan memperdalam penggabungan ke dalam gereja yang telah dimulai dengan pembaptisan. Ya, teman-teman semua. Jadi, pembaptisan membuat kita menjadi satu tubuh dengan umat Katolik di seluruh dunia dan juga dengan yang ada di surga dan juga dengan yang menderita di api penyucian. Ya. Nah, kemudian Ekaristi menyempurnakan itu. Ekaristi melaksanakan panggilan itu. Dikatakan di sini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, jadi ketika kita minum darah Kristus, maka kita bersekutu dengan darah Kristus itu sendiri, dan semua umat yang turut meminumnya pun dipersatukan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, karena roti adalah satu, walaupun dipecah-pecah ya, tapi roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak, jadi yang terletak di mana saja di dunia ini, baik di Indonesia, baik di Jawa, baik di Dili, baik di Merauke, baik di Aceh, ya, sejauh dia makan roti yang satu dan sama itu, maka kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10, 16, 17. Ya. Jadi ini sebenarnya hendak menjelaskan juga kepada kita kenapa air kudus itu sangat powerful. Kenapa garam yang sudah diberkati itu sangat powerful. Dan benar-benar sakramentali dalam gereja Katolik itu sangat powerful dalam mengatasi kuasa kegelapan. Salah satunya, karena setiap doa yang diucapkan oleh imam itu mewakili doa-doa dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Teman-teman semua, kamu bisa bayangkan betapa powerfulnya kuasa doa tersebut. Ya. Dibanding walaupun kamu bisa mendoakan air putih dengan sendirinya ya, kamu bisa doakan dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh. Dalam nama Yesus, dengan kuasanya yang masuk ke dalam air ini, saya doakan supaya engkau menjadi sembuh. Nah, kemudian airnya diminumkan kepada orang sakit. Itu juga is okay, no problem. Itu juga bisa dan kita berharap Tuhan menyembuhkan. Tapi kalau namanya benda-benda sakramentali seperti air suci, garam suci, salib terberkati, patung terberkati dan sebagainya, itu mengandung kuasa doa dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Ya, teman-teman ya. Itulah artinya gereja yang kudus,
satu Katolik dan Apostolik. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dikatakan di sini dalam sermonnya atau khotbahnya Santo Agustinus, kalau kamu tubuh Kristus dan anggota-anggotanya, maka sakramen yang adalah kamu sendiri diletakkan di atas meja Tuhan. Kamu menerima sakramen yang adalah kamu sendiri. Kamu menjawab atas apa yang kamu terima dengan amin. Artinya itu, ya demikianlah, atau sebuah persetujuan, itu arti kata amin ya. Dan kamu menandatanganinya dengan memberi jawaban atasnya. Kamu mendengar perkataan tubuh Kristus dan kamu menjawab amin. Maka jadilah anggota Kristus supaya aminmu itu benar. Dari Santo Agustinus hendak mengatakan bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dari garuk 2 kali, Min, kenapa tiba-tiba gelap? Maksudnya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah tiba-tiba gelap? Di sini Mimin lihat normal-normal saja. Apakah tadi ada sekelebat gelap yang lewat atau gimana? Komen-komen ya. Oh, udah aman ya. Kenapa ya tiba-tiba gelap tadi ya? Ada yang lewat kali ya? Oke, baik teman-teman. Sekarang kita mau ke butir yang selanjutnya atau poin yang berikutnya. 1397. Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin. Nah, ini artinya apa? Apa sih hubungannya Ekaristi dengan orang miskin? Nah, kenapa gereja begitu giat di dalam sebuah yang namanya ajaran sosial gereja memperhatikan orang-orang miskin? Tentu sumber kekuatannya adalah, atau sumber inspirasinya adalah dari Ekaristi. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan Ekaristi dengan orang miskin ya. Supaya dengan ketulusan hati menerima tubuh dan darah Kristus yang diserahkan untuk kita, maka kita juga harus mengakui Kristus di dalam orang-orang termiskin, yaitu saudara-saudaranya. Kamu telah minum darah Kristus, namun tidak mengenal saudaramu. Wow, kamu mencemarkan meja ini karena kamu menganggapnya tidak layak membagi-bagi makananmu kepada orang-orang yang telah dilayakkan untuk mengambil bagian dalam meja ini. Allah telah membebaskan kamu dari semua dosamu dan telah mengundang kamu semua untuk itu. Dan kamu sama sekali tidak menjadi lebih berbelas kasih. Nah, ini ungkapan atau tulisan daripada Santo Yohanes Chrysostomus ya, yang ngomel-ngomel dengan orang-orang yang menerima tubuh Kristus tetapi melupakan orang-orang miskin di sekitarnya. Padahal tubuh Kristus yang dibagi-bagi, yang dipecahkan itu sejatinya adalah untuk semua orang. Kenapa kamu melupakan orang miskin? Nah, jadi begitulah kira-kira. Kenapa kamu menganggap mereka tidak layak untuk boleh makan bersama dengan kamu? Ya, jadi begitu. Kurang lebih seperti itu. Masih aman? Masih aman? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Walaupun jumlahnya cuma 4.000 orang, tidak masalah ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. 1398. Tentang orang miskin tadi, belum ya? Masih belum selesai ya? Ini mungkin ada buatkan PowerPoint-nya. Ekaristi dan hubungannya dengan orang miskin. Kita bisa lihat ya, supaya pemahaman kita lebih mantap lagi. Kita tunggu, mana dia? Nah, ini dia. Oke. Nah,
Ini semoga bisa dilihat dengan jelas. Nah, di sini malah silau ya. Ini kali baru lebih aman ya. Oke. Kita melihat Ekaristi dan hubungannya dengan orang miskin ya. Yaitu sebenarnya ialah panggilan gereja untuk peduli dan berbagi. Kita sendiri sudah melihat kemarin pengertian Ekaristi ya. Ekaristi adalah sakramen utama di dalam gereja Katolik. Utama dikatakan maksudnya adalah sumber, tapi juga puncak daripada iman kita, yaitu Ekaristi, terutama di dalam peristiwa Paskah Kristus dan kebangkitannya. Juga peringatan perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Kita ingat mereka makan bersama, ya. Kemudian dia memecah-mecah roti. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemarin kita juga sudah membahas apa maksud kata peringatan. Maksudnya adalah direpresentasikan, ya, dihadirkan kembali, begitu, ya. Bukan dalam arti mengenang secara seperti mengenang mantan, ya, tapi menghadirkan kembali Paskah dan kebangkitan Kristus di meja altar untuk kita semua, ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau melihat makna teologis Ekaristi ini supaya kita bisa connect ke kepedulian dan perhatian gereja kepada orang miskin. Pertama, makna teologis Ekaristi, bahwa tubuh dan darah Kristus sebagai simbol pengorbanan. Kita bisa melihatnya di 1 Korintus 11, 24-25 ya. Bahwa Kristus mengorbankan diri untuk semua orang tanpa terkecuali di sana. Tidak ada bedanya, semua orang, ya. Apakah kaya, apakah miskin, apakah mulia, apakah terhina atau tercela, tidak. Semua orang sama di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus mati untuk semua orang itu. Lambang kasih dan pengampunan Tuhan. Kita semua tahu, ya, kematian Kristus adalah sebuah pengorbanan yang membuktikan cintanya kepada kita semua, dan dia hendak mengatakan hal sama kepada kita agar kita pun mencintai semua orang, mencintai siapapun itu, mencintai ciptaan seperti Yesus mencintai kita, kalau perlu sampai sehabis-habisnya. Juga persekutuan dengan Kristus dan sesama, ya. Pada waktu kita menerima komuni, ya, kita semua saja yang menerima tubuh Kristus itu dipersatukan, ya, dipersekutukan dengan Kristus. Nah, jadi selain kita semua bersatu di dalam Kristus, tetapi kita sebagai umat juga bersatu dengan sesama, sebagai sesama-sama penerima tubuh Kristus di seluruh dunia, ya. Nah, kita bisa melihat di Katekismus Gereja Katolik yang sudah pernah kita bahas sebenarnya. Nah, kita lihat di sini, panggilan untuk peduli kepada orang miskin. Kita bisa melihatnya di Matius 25, 35-40, pesan Yesus tentang mencintai dan melayani sesama, ya. Sesama itu artinya tanpa terkecuali. Nah, diperteguh lagi di Matius 25, 35-36, ya. Ini pertanyaan di akhir zaman, teman-teman. Ya, pertanyaan untuk akhir zaman. Kalau kita tidak lolos ini, kita akan dianggap kambing, bukan domba. Ya, kita harus lolos ujian ini. Apa itu ujiannya? Ujiannya adalah keberhasilan kita untuk memandang orang miskin sebagai saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Supaya tidak pada akhir zaman kita yang sudah berbangga-bangga ini mengatakan kita rajin ikut kelompok doa ini itu, rajin berdoa, tetapi kita tidak pernah membantu orang miskin. Ya, Tuhan katakan apa? Pergi kau kambing. Nah, kita dibilangin kambing. Jadi sebenarnya tidak mengatakan pada hari terakhir hidup kita di dunia ini atau pada senja terakhir hidup kita, kita tidak diadili oleh pangkat kita, oleh titel kita, oleh status sosial kita,
dan sebagainya. Tetapi kita hanya diadili seberapa besar kasih kita, terutama terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jelas sekali ya teman-teman ya, bukan seberapa banyak kamu ikut kelompok doa, seberapa banyak jam yang kamu gunakan untuk berdoa, seberapa banyak kamu apalagi namanya itu bersedekah. Misalnya cuman lempar uang saja ke panti sosial. Ya, kan banyak tuh kalau kita lihat orang-orang kaya, enggak semua orang kaya tentunya. Orang-orang kaya tertentu yang dapat uang bukan dari hasil uang yang halal, tapi uang yang tidak halal lah begitu ya. Dan kemudian dia mau cuci uang untuk mendamaikan hati nuraninya dengan banyak bersedekah. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar tentang aksi-aksi seperti ini. Ya, begitulah. Ya. Sepi aja nih. Sudah jelas semua? Atau bingung atau terpesona? Terima kasih untuk like, yang udah share, yang udah komen-komen, yang udah kasih gift dan sebagainya ya. God bless you. Nah, itu kita sudah melihat beberapa ayat-ayat. Kita mau lanjut ya. Hubungan Ekaristi dengan orang miskin, Ekaristi sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus untuk semua orang, termasuk orang miskin tadi. Juga melambangkan solidaritas dan kepedulian sebagai refleksi dari penerimaan Ekaristi. Kita solidar, sama-sama, tidak ada yang terbedakan. Ya. Kita saling bantu-membantu dalam membawa umat kepada Kristus dan kita saling peduli dengan demikian. Ya. Nah, ingat sebelum kita menerima Ekaristi, dikatakan apa? Jikalau itulah sebabnya ada salam damai ya, ada salam damai sebelum kita menerima Ekaristi, sebelum anak domba Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jika kamu punya ganjalan di hatimu terhadap saudaramu, itu sebenarnya dari ayat kitab suci, dan kamu belum berdamai dengannya. Berdamai dalam artian relatif. Apakah kamu kurang memperhatikan dia, saudaramu? Saudara dalam tanda petik dikatakan bukan hanya saudara sekandung, tetapi sesama, termasuk mereka yang menderita dan orang miskin dan kaum papa. Nah, apakah kamu sudah berdamai dengan mereka? Gitu ya, itu pertanyaannya. Itu terbit yang namanya salam damai sebelum menerima Ekaristi. Nah, itu ya. Itu melambangkan solidaritas dan kepedulian. Kita lihat lagi di Lukas 3:11. Barang siapa mempunyai 2 helai pakaian, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia perbuat juga demikian. Nah, teman-teman, pesannya jelas sekali di sini ya. Agar kita mencintai dan peduli terhadap orang miskin. Karena apa? Karena Yesus ada dalam diri mereka. Gitu. Bukan alasan apapun, tapi karena kita bisa melihat Tuhan dalam diri mereka. Jadi, jangan heran jika Mother Teresa dengan suster-susternya dikenal sebagai apa? Misionaris cinta kasih ya. Itu nama ordo mereka, misionaris cinta kasih, yang sudah ada juga di Indonesia. Itu tidak seperti biarawan-biarawati lainnya. Mereka punya 4 kaul. Nah, mungkin ada yang tahu 3 kaulnya apa saja, 3 kaul umum yang mungkin dekat sama suster, dekat sama bruder, atau pastor biarawan. Pasti mengerti apa saja itu 3 kaul yang wajib ditaati oleh para biarawan-biarawati. Yang pertama adalah kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Ya, teman-teman. Nah, tapi ya sebentar. Wah, semoga tidak mulai batuk lagi nih.
Ya, selibat salah satunya. Itu sebenarnya kemurnian. Selibat itu bagian dari kemurnian ya. Dengan kata lainnya selibat begitu. Nah, tadi apa? Ketaatan, kemurnian atau selibat. Sorry, batuk lagi nih. Yang ketiga, kemiskinan. Nah, untuk Mother Teresa, mereka punya kaul yang keempat, teman-teman. Apa itu? Melayani orang yang termiskin dari yang paling miskin. Itu dia. Ya. Jadi luar biasa, mereka mengkhususkan diri mereka untuk sungguh-sungguh melayani orang miskin. Jadi ada berbagai macam kongregasi, tarekat, atau ordo yang memiliki pelayanannya masing-masing. Ya, salah satunya Misionaris Cinta Kasih Mother Teresa ini yang mengkhususkan diri untuk melayani orang miskin, orang yang termiskin dari yang paling miskin. Wow, luar biasa ya. Karena mereka menyadari bahwa mereka menemukan Yesus di dalam orang miskin. Nah, ini sudah memandang dunia dengan mata mistik. Ya, mereka bisa melihat hal yang tidak terlihat. Ya, mereka bisa melihat sesuatu dari yang tidak kita lihat. Mereka bisa melihat intan dan mutiara di dalam sebuah tempat kumuh. Mereka bisa menemukan Tuhan di dalam hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah sebuah panggilan yang sangat indah. Oke, sorry batuk-batuk, kita lanjut. Nah, hal tersebut melahirkan sebuah aksi daripada gereja Katolik dalam pelayanan mereka, yaitu ajaran sosial gereja. Kita mau melihatnya di sini, peran gereja dalam pelayanan sosial. Ya. Pertama, kita bisa melihatnya, program karitatif gereja untuk membantu orang miskin. Nah, contoh konkretnya panti asuhan, klinik kesehatan gratis hingga rumah sakit, dapur umum, dan sebagainya. Dan asal teman-teman ketahui, yang namanya panti asuhan atau panti asuhan yang dikelola oleh orang Katolik atau suster-suster Katolik atau biaran-biaran Katolik itu nomor satu banyaknya di dunia. Ya, demikian juga dengan klinik atau rumah sakit, itu nomor satu terbanyak di dunia. Ya, demikian juga dapur umum, itu nomor satu terbanyak di dunia. Dikelola oleh orang Katolik, baik sebagai biaran-biarawati maupun sebagai awam. Inilah buah daripada ketika Tuhan mengatakan, ya, kamu harus melihat aku di dalam saudara-saudaraku yang miskin. Gitu ya. Nah, jadi kalau sepertinya kalau kita lihat ya, teman-teman, gereja Katolik tidak sampai ada sebuah sindiran kepada gereja Katolik. Kenapa sepertinya gereja Katolik kurang mewarta, begitu kan? Nggak seperti gereja-gereja lain yang getol sekali misalnya di media sosial atau bertestimoni ini dan itu. Nah, nyata-nyata ternyata pertumbuhan umat Katolik banyak sekali, lebih banyak dan lebih banyak lagi dibanding umat lainnya. Bukan hendak berbangga-bangga diri, tetapi ada satu hal yang membuat kita bahagia dan bangga ya, walaupun jangan sampai terlena, maksudnya begitu. Ternyata banyak sekali orang-orang yang disentuh oleh rahmat Allah, ya, rahmat Tuhan, di dalam panti asuhan Katolik, klinik-klinik kesehatan gratis Katolik, dapur umum Katolik, rumah sakit Katolik, sekolah-sekolah Katolik. Ini dia. Dan ketika mereka disentuh oleh rahmat, mereka kemudian terpanggil untuk mengenal Kristus dan menerima Dia, satu keluarga ternyata. Begitu terus. Ini luar biasanya. Ya, Mimin ingat teman-teman Mimin juga, ya, yang non-Katolik sekolah sama-sama Mimin di sekolah Katolik. Rata-rata pada akhirnya mereka menjadi Katolik juga.
ataupun ketika tidak menjadi Katolik, ya mereka menjadi kaum agamawan yang sangat moderat, kaum agamawan yang sangat membantu siapa saja tanpa membedakan agama, begitu. Dan mereka menjadi berkat juga bagi sesamanya. Ini yang luar biasa, ya. Hal yang tidak pernah digembar-gemborkan, hal yang tidak pernah apa sih namanya, ya begitulah. Sehingga kadang-kadang gereja Katolik seringkali disindir sebagai gereja yang sombong, seakan-akan tidak butuh umat, ya. Sehingga sepertinya khotbah pastornya kurang berapi-api gitu kan, sepertinya. Atau pewartaannya nampak kurang menggigit apa gimana gitu. Terus kesaksian-kesaksian nampak kurang gimana, atau lagu-lagu rohani kurang gimana begitu. Nah, padahal di balik itu hal-hal seperti ini itu berefek besar sekali. Ya, begitulah. Kita patut berbangga karena pelayanan-pelayanan karitatis di seluruh dunia rata-rata dipelopori orang-orang Katolik. Bahkan termasuk seperti Greenpeace, ya. Greenpeace, tahu ya, Greenpeace atau Palang Merah Internasional itu terinspirasi dari Santo Fransiskus Assisi. Gitulah hal-hal seperti ini. Oke, bahkan Toa aja penemunya pastor Katolik, ya. Toa. Terus apalagi penemu teori Big Bang juga, ya, orang yang sering mengatakan bahwa seringkali rasio dengan agama nggak bisa nyatu. Ternyata yang menemukan teori Big Bang pastor Katolik loh. Gitulah, ya. Dan sebagainya. Kita lanjutkan. Referensinya dari ensiklik Caritas in Veritate oleh Paus Benedictus XVI, ya, almarhum. Juga dari ayat Alkitab. Ya, agama yang murni dan yang tak bercacat di depan Allah Bapa kita ialah mereka yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Wow, kata-kata ini keras teman-teman. Jadi paling tidak sekali dalam hidup kita pernahlah kita membahagiakan anak-anak yatim atau berkunjung ke panti asuhan maupun panti jompo, ya. Atau mungkin sudah sering teman-teman lakukan. Thank you untuk Cecilia Sutanto untuk gift-giftnya, ya. God bless you. Kalau Mimin sendiri salah satu pengurus panti asuhan, ya. Jadi kita punya panti asuhan sendiri. Namanya Panti Asuhan Hieronymus. Itu terinspirasi dari Uskup Emeritus Monsinyur Hieronymus Bumbun. Jadi uskup daripada Keuskupan Agung Pontianak periode sebelumnya, sebelum Monsinyur Agustus ini. Nah, jadi kita juga kadang-kadang live ini kalau ada yang kirim juga Mimin bagi juga ke sana, selain bagi dengan tim pelayanan juga, ya. Terus juga Mimin kadang-kadang sering sekali posting-posting aktivitas mereka, baik di Instagram Komsa KKSM maupun di media sosial yang lain seperti Facebook juga atau TikTok juga gitu. Kegiatan anak-anak. Ternyata beberapa dari antara para penyimak ini, ya, orang-orang yang gemar lah bermain di Instagram, di TikTok dan sebagainya, menemukan itu dan mereka tersentuh. Sehingga kadang-kadang mereka hubungi Mimin, mau nyumbang dong, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan sentuh mereka. Pantai asuhannya di Pontianak, ya, Kak? Iya, tepatnya di Batu Layang. Di Batu Layang di Siantan. Jadi Siantan itu dekatlah dengan Pontianak. Setengah jam lebih lah, 45 menit lah dari tempat Mimin. Memang harus nyebrang jembatan lagi. Letaknya di depan Wilmar. Di depan PT Wilmar. Mungkin tahu kalau orang Kalimantan Barat. Di depan PT Wilmar Siantan itu ada dua jalan, nama Jalan Beringin 1, Beringin 2. Nah, dua-duanya bisa nyampe ke panti. Tapi Beringin 1 lebih mantap karena dia langsung lurus terus ketemu simpang 3, ya. Jadi kalau kita ke kanan itu ke arah gereja, lurus aja, lewatin satu rumah, nah sebelah kanannya langsung panti kita, ya. Itulah, ya. Jadi karena kelak pada akhir zaman kita diadili seberapa besar kasih kita pada sesama,
maka itu menginspirasi gereja Katolik untuk melakukan pelayanan-pelayanan karitatis, dan hasilnya buah-buahnya adalah mereka lah pemilik pelayanan karitatis, apakah itu rumah sakit, apakah itu panti asuhan, apakah itu panti jompo, apakah itu klinik kesehatan, dapur umum, dan pelayanan sosial lainnya, selalu yang terbesar di dunia. Jadi jangan heran kalau keluar sebuah pernyataan, Katolik adalah mafia. Apa sih? Bukan mafia sih. Maksudnya gini, ada dua lembaga dunia yang terkuat di dunia. Nomor satu adalah gereja Katolik. Nomor dua adalah mafia mana gitu bilangnya. Jadi mafia ternyata masih kalah sama gereja Katolik yang sudah berusia 2000 tahun itu, maksudnya begitu. Nah, sekarang kita mau melihat. Oh ya Kak, suamiku juga kelahiran Pontianak Kak. Tahun depan kalau saya datang ke sana, saya akan mampir ke sana ya. Oke deh, nanti bisa DM Mimin aja, nanti Mimin kasih alamatnya ya. Ya, intinya di Siantan, di depan PT Wilmar, di Jalan Beringin 1 ya gitu. Jalan Beringin 1. Nah, nanti untuk lebih pastinya, apakah mau datang ke sana langsung masuk, tanya sama penduduk sekitar, atau mau DM Mimin juga nggak apa-apa. Sama-sama, God bless you ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat masih dalam hubungan antara Ekaristi dengan orang miskin. Contoh nyata Ekaristi dalam aksi. Kita bisa melihatnya testimoni atau cerita nyata tentang komunitas gereja yang aktif membantu orang miskin ya. Selain tadi biarawatinya Mother Teresa, juga Awam juga bergerak aktif untuk membantu orang miskin ya. Di sini kalau kita berbicara tentang Awam, maksudnya Awam Katolik ya. Walaupun kita tahu dari agama-agama lain juga banyak ya. Puji Tuhan ya. Terus banyak juga gambaran foto dari kegiatan sosial gereja. Jadi baik ya teman-teman kalau kalian berkunjung ke panti asuhan, atau kalian berkunjung ke panti jompo, atau mengunjungi orang sakit ya. Itu baik juga dipublikasikan. Tentunya diselipkan dengan sebuah doa di situ, agar yang baca juga ikut berdoa begitu ya. Ya. Nah, referensinya dari dokumen Evangelii Gaudium oleh Paus Fransiskus, juga dari ayat Alkitab, dan orang banyak itu bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Perbuatlah ini, beraksi nyata sebagai buah dari Ekaristi terhadap kaum miskin. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih panggilan untuk umat ya. Panggilan untuk umat adalah untuk terlibat dalam pelayanan sosial ya. Selain pelayanan doa, misalnya kalian kan mungkin punya kelompok-kelompok doa begitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk terlibat dalam pelayanan sosial gitu. Ada orang tertentu memang yang maunya doa aja gitu. Dia merasa perlu menghibur diri gitu ya, perlu ketenangan. Tapi tidak berbuah juga kalau dia tidak menyempurnakannya dalam sebuah aksi. Paling tidak setahun sekali lah. Ya kalaupun bukan ke panti jompo atau ke anak asuhan atau kemana, melakukan tindakan karitatis, tindakan-tindakan cinta kasih. Mungkin ke tetangganya kali yang berkekurangan begitu ya. Karena cinta kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kalau dalam kaitannya kita berbicara tentang dosa ringan, dosa berat, terus silih atas dosa, penitensi. Nah, salah satunya melakukan karya karitatis adalah hal yang bisa juga mengampuni dosa-dosa ringan yang kita lakukan ya. Sumbangan, sukarelawan, menjadi sukarelawan juga mungkin gitu. Nah, puji Tuhan ya, kita patut berbangga gereja Katolik tidak pernah kehabisan para volunteer, para sukarelawan untuk sama-sama membangun dunia ini ya. Jadi terlibat di bentuk-bentuk kegiatan sosial dan membaur. Tidak hanya eksklusif untuk agamanya atau kelompoknya sendiri, tetapi juga membangun Indonesia. Jadi orang Katolik harus menjadi berkat untuk semua orang, untuk semua saudara-saudara kita, untuk sesama kita. Ya, ini referensinya KGK 2443, 2449 kita belum sampai ke sana, ya. Kita baru sampai 14 berapa begitu.
dari Alkitab juga ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada mereka yang berkekurangan. Ingat, dikatakan apa? Kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang kaya, ya, maka dia bisa membalasnya dan akhirnya impas. Tapi kalau kamu memberi sesuatu pada orang miskin yang tidak mungkin membalasnya kepada kamu, siapa yang pada akhirnya membalas kebaikanmu itu? Yang membalasmu adalah Bapa di surga. Gitu ya teman-teman. Oke ya. Nah jadi dengan demikian ternyata erat sekali hubungan Ekaristi dengan panggilan untuk membantu orang miskin ya. Oke, kita lanjutkan ke katekismus. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara Ekaristi dan kesatuan umat beriman. Nah, banyak sekali ya ternyata kaitannya Ekaristi ini teman-teman kemana-mana saja begitu. Rahmatnya besar sekali. Karena keagungan misteri ini, Santo Agustinus berseru, "Oh sakramen kasih sayang, tanda kesatuan, ikatan cinta." Ya. Dengan demikian, orang merasa lebih sedih lagi karena perpecahan gereja yang memutuskan keikutsertaan bersama pada meja Tuhan. Dengan demikian, lebih mendesaklah doa-doa kepada Tuhan supaya saat kesatuan sempurna semua orang yang percaya kepadanya pulih kembali. Jadi jangan lupa dalam doa-doamu selipkan juga doa untuk persatuan gereja. Ya. Jangan sampai gereja terpecah-pecah belah. Ya kita bisa melihat dari denominasi Protestan saja ada 40 ribuan lebih ya. Belum termasuk yang katanya ortodok, yang katanya gereja sejati, ternyata pecah-pecah juga. Ya, begitu. Nah, itulah. Kita tahu tentu ada yang sosok yang tidak senang ketika gereja bersatu, yaitu si jahat. Jadi, doakan terus gereja agar gereja yang bagai batera mengarungi zaman ini tetap teguh, utuh, kembali pulih dan bersatu dalam pelayarannya menuju tanah air surgawi. Oke, 1399. Tentang Gereja Timur. Gereja-gereja Timur yang tidak berada dalam kesatuan penuh dengan Gereja Katolik merayakan Ekaristi dengan cinta yang besar. Nah, kita bisa melihat di sini sungguh pun mereka terpisah dari kita. Gereja-gereja Timur mempunyai sakramen-sakramen yang sejati, terutama berdasarkan suksesi apostolik, imamat, dan Ekaristi. Nah, ini yang terus-menerus mereka pelihara ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika mereka terputus dengan kita, ada uskup di antara mereka, gitu. Uskup inilah yang melanjutkan suksesi apostolik sehingga Ekaristi dimungkinkan di dalam gereja tersebut. Berbeda dengan denominasi Protestan, ya ketika pisah tidak ada uskupnya, karena Martin Luther bukan uskup. Ya. Sehingga jangan heran jika bagi gereja Katolik maupun gereja Ortodok, denominasi Protestan ini hanya digolongkan sebagai komunitas gerejani saja, tidak dianggap sebagai gereja, karena suksesi apostolik. Melalui sakramen-sakramen itu, mereka masih berhubungan erat sekali dengan kita. Nih, bercerita tentang gereja Timur ya. Dengan demikian, semacam persekutuan in sacris jadi dalam Ekaristi. Ini maksudnya persekutuan in sacris ini artinya adalah kita sama-sama bersatu atau bersekutu di dalam hal-hal yang sakral, in sacris, di dalam hal-hal suci. Yang pertama dan terutama adalah Ekaristi, begitu. Sehingga diizinkan ketika kita dalam keadaan darurat dan mendesak, tidak menemukan gereja Katolik, ya, kita boleh menerima Ekaristi di gereja-gereja Timur atau gereja Ortodok. Ya, begitu.
Bila sesuatu situasi memang menguntungkan dan dengan persetujuan pimpinan gereja ini, bukan hanya mungkin, melainkan juga dianjurkan. Ya, oke, teman-teman. Artikel yang mantap, nomor yang mantap nih 1400. Kita mau melihat di sini, ya. Terus dari Dinda. Nah, kalau begitu, gereja ortodok boleh nggak Min menerima kena restricted from audience. Wah, ini dari TikTok ini sebentar. Kita protes dulu TikTok. Oke, kita submit. Oke. Oh, ini tadi masih berbicara tentang kalau kita dalam keadaan darurat diizinkan untuk menerima komunion di gereja ortodok. Nah, bagaimana sebaliknya, kata Dinda? Apakah gereja ortodok boleh menerima hosti kudus dalam gereja katolik? Seandainya mereka tidak menemukan gereja ortodok begitu. Mimin kurang tahu aturan dalam gereja mereka ya. Tetapi kalau seandainya mereka mendengar pewartaan ini, dan seharusnya, karena ini bukan baru-baru ini saja, sejak dulu seperti itu ya. Kemudian di sounding oleh paus keberapa gitu, Mimin juga lupa. Harusnya sudah sampai ke kuping mereka, sehingga mereka pun harusnya bikin aturan yang sama ya. Tapi kita nggak bisa mengharuskan dalam terbetik agama lain ya untuk mengikutin kita. Nggak apa-apa, biarkan saja teman-teman dari gereja ortodok. Oke, baik. Persekutuan gereja yang muncul dari reformasi, nah ini berbicara tentang gereja-gereja Kristen Protestan ya, yang terpisah dari gereja Katolik, terutama karena tidak memiliki sakramen tahabisan, sudah kehilangan hakikat misteri Ekaristi yang otentik dan sepenuhnya. Karena alasan ini, maka bagi gereja Katolik tidak mungkin ada interkomuni Ekaristi dengan persekutuan ini. Jadi nggak mungkin saling menerima komuni seperti dengan gereja ortodok, maksudnya begitu. Tukar-tukuran gitulah dalam keadaan darurat ya. Kendati begitu, bila dalam perjamuan kudus mereka mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan, mereka mengimani bahwa kehidupan terdapat dalam persekutuan dengan Kristus, dan mereka mendambakan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Oke. Next, 1401. Jika menurut pandangan uskup diosesan ada situasi darurat yang mendesak, imam-imam Katolik boleh menerimakan sakramen-sakramen pengakuan, Ekaristi, dan urapan orang sakit juga kepada orang-orang Kristen lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Bila mereka sendiri secara sukarela memintanya, asalkan mengenai sakramen-sakramen itu mereka memperlihatkan iman Katolik serta berada dalam disposisi yang baik. Jadi maksudnya intinya hendak mengatakan asalkan mereka percaya, begitulah. Karena ditemui beberapa teman-teman yang Kristen pingin sakramen pengakuan dosa. Beberapa banyak bahkan ya. Mereka ingin menerima sakramen pengakuan dosa, terus ingin juga memiliki air suci atau garam suci, begitu untuk pengusiran dan sebagainya. Nah, Mimin katakan bisa dibicarakan kepada pastor terdekat. Nah, tunjukkan ayat ini kalau perlu. Karena ada pastor yang aku hanya memberikan sakramen Tuhan kepada orang Katolik saja, ada yang seperti itu juga ya. Jadi ini tergantung. Walaupun sudah dikatakan jika orangnya mengimaninya dan mau, mereka sendiri yang datang, nggak apa-apa dikasih, maksudnya begitu loh. Karena dasarnya hanya sakramen baptis kok. Terutama untuk umat Kristen yang baptisannya sama seperti kita dan sudah diakui dalam gereja Katolik, terutama di lembaga-lembaga Protestan tertentu ya, seperti apa sih PGI dan apalagi gitu. Ya, ada beberapa lembaga gitu yang ditentukan oleh KWI bahwa ini baptisannya sama, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Karena ada jenis baptisan yang lain seperti dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Nah, seperti Yohanes, nah, itu dianggap tidak sah dan sebagainya, atau dibaptis doang dalam nama Bapa, atau doang dalam nama Yesus, atau doang dalam nama Roh Kudus, nggak lengkap dan sebagainya ya. Begitulah. Jadi harus kadang-kadang pastornya mungkin ingin lihat juga ini hal seperti ini. Jadi sejauh dia sakramen baptisnya benar, itu boleh ya. Ya, begitulah. Nah, setelah menerima Hostia Kudus, itu orang nggak masuk Katolik juga gimana min, yang udah nggak apa-apa ya. Karena kita melihat ini disposisi batinnya dia, bahwa dia sungguh percaya, dan kita yakini tentu hal seperti itu juga berbuah positif di dalam dia ya, karena dia menerima dengan sepenuh kerinduan ya. Kalau dia cuma mau Hostia Kudusnya doang, gimana gitu min ya. Orang kalau benar-benar mau Hostia Kudusnya doang, pada akhirnya menjadi Katolik kok. Don't worry about it. Ketika dia merasakan manfaatnya ya teman-teman. Ya, jadi kita harus memandang segala sesuatu dengan harapan masa depan, kan begitu. Oke, baik, nih sudah masih banyak waktu kita ya. Padahal Mimin belum belajar loh ini. Jadi kita belajar sama-sama ya. Teman-teman bagaimana? Masih kuat untuk kita lanjutkan? Atau kita mau snack dulu sebentar? Jam snack. Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya ya terkait dengan katekismus ini. Sejauh Mimin bisa bantu, pasti Mimin jawab. Kecuali Mimin nggak tahu jawabannya. Oke, sambil terus di bawah sambil kita bahas yang selanjutnya. Teman-teman, sampailah kita kepada poin ke-7, bab 7 daripada Ekaristi itu sendiri. Ternyata sampai 7 ya, banyak sekali. Ekaristi, jaminan kemuliaan yang akan datang, yaitu poin 1402. Wow, ini kena restrict lagi dari TikTok. Aduh, sebentar kita cek. TikTok ini sentimen sama Mimin karena mungkin nggak muncul muka kali ya. Nggak muncul muka kok, tapi tetap laris gitu ya. Tetap kadang-kadang dapat gift gitu. Mungkin dia bingung sama Mimin gitu kan. Jadi gitulah, diganggu-gangguin lagi dan ini muter-muter. Untuk tempat kalian nggak nampak ya. Tempat Mimin di layarnya kayak muter-muter gitu. Ada mataharinya muter-muter tengah-tengah gitu. Dan dibuat seperti agak gelap layarnya. Tempat kalian nggak kok, normal saja. Dia ngambek. Oke, baik. Dalam satu doa tua, gereja memuji misteri Ekaristi. Oh, perjamuan kudus, di mana Kristus adalah santapan kita, kenangan akan sengsaranya, kepenuhan rahmat, jaminan kemuliaan yang akan datang. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Jaminan kemuliaan yang akan datang. Karena Ekaristi adalah upacara peringatan Paskah Tuhan, dan karena kita, oleh keikutsertaan kita pada altar, dipenuhi dengan semua rahmat dan berkat surgawi. Doa syukur agung, Romawi 9:6. Maka Ekaristi adalah juga antisipasi kemuliaan surgawi. Nah, kalian bisa melihatnya juga dalam video yang pernah Mimin share ya, tentang penampakan Ekaristi yang dialami para kudus. Kita bisa melihat apa yang mereka lihat ketika Ekaristi sedang berlangsung. Ada banyak malaikat yang hadir di situ, ya, para malaikat memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Ya, dan sebagainya, ya, itulah. Kita bisa melihat juga ketika imam mengangkat hosti dan anggur, ketika terjadi perubahan itu, ternyata Yesus Kristus itu sendirilah yang
in persona Christi di dalam diri para imam. Orang-orang kudus tertentu akan melihat Yesus sendiri di situ, yang sedang mengangkat piala, seolah-olah sedang mengulangi kembali peristiwa Paskah dan kebangkitannya. Juga di dalam sakramen-sakramen yang lain ya, bukan hanya Ekaristi juga, kita mengenal beberapa peristiwa ketika Padre Pio memberi sakramen pengakuan dosa. Tidak jarang beberapa orang yang masuk ke dalam biliknya melihat seperti gambaran Yesus. Ya, mereka melihat seperti bukan si Pastor Pio ini yang sedang menerimakan sakramen tobat mereka, tapi Yesus sendirilah. Itu beberapa kali pernah terjadi. Bukan hanya dengan Padre Pio, juga dengan orang kudus yang lain seperti Santo Maria Vianney atau Pastor dari Ars juga. Tidak jarang umat yang mengintip ya, melihat itu adalah Yesus sendiri yang sedang mengampuni dosa-dosa si pengaku dosa tersebut. Begitulah. Semoga suatu hari kita juga boleh mengalami pengalaman seperti itu ya. Ya, tapi tetap ada yang mesti kita pegang, dalam arti berbagilah kita yang tidak melihat namun percaya, begitu ya. Aku dengar Martin Luther kata Dinda saat ajal maut meminta sakramen pengurapan terus nggak dikasih itu Min. Yang saya dengar itu dari Romo Patris. Soalnya pengaruh dari si Martin ini terlalu Sorry, Min masih batuk-batuk ya. Terus si Martin ini bilang emang hidup sebagai non-Katolik gampang, tapi hidup sebagai Katolik lebih nyaman. Apa gitu Min, saya lupa. Jadi dia menyesal keluar dari gereja Katolik ya, atau skisma. Ya begitulah, Min nggak begitu mengikuti persis ceritanya ya. Juga nggak bagaimana, tahu juga seringkali kebanyakan juga apa sih namanya isu-isu juga, sehingga kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang keliru, kecuali kalau memang mendalami tentang hal ini ya. Ya, tapi tentu memang orang Katolik yang lebih tahu mengenai Pastor Martin Luther OSA ini, karena catatannya selalu ada di dalam gereja Katolik. Oke, berikutnya teman-teman. 1403. Pada perjamuan malam terakhir, Tuhan mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada penyempurnaan Paskah dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai kepada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, ini kita bisa melihat jelas sekali di sini. Ternyata ada minum anggur juga di dunia lain. Ya. Tapi beda pokok. Beda pokok anggurnya. Di mana itu? Nah, di suatu masa di dimensi yang akan datang ya, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Semoga ya nanti kita bisa ketemu di sana dan sama-sama menikmati hasil anggur surgawi, bukan lagi hasil anggur duniawi. Setiap kali apabila gereja merayakan Ekaristi, ia ingat akan perjanjian ini. Nah, ini sebuah janji dari Tuhan sendiri ya. Ketika kita menerima Ekaristi, suatu hari kita akan menerima yang surgawi, intinya begitu. Setiap kali apabila gereja merayakan Ekaristi, ia ingat akan perjanjian ini dan mengarahkan pandangannya kepada Dia yang akan datang. Wahyu 1:4. Dalam doanya, ia itu maksudnya gereja ya, gereja memohon kedatangannya. Maranatha. Nah, 1 Korintus 16:22. Artinya adalah datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22:20. Datanglah rahmat-Mu dan lenyaplah dunia ini. Didache 10:6. Oke, baik, kita lanjutkan. 1404.
Gereja tahu bahwa dalam Ekaristi, Tuhan sekarang ini sudah datang dan berada di tengah kita. Tetapi kehadiran ini terselubung atau veil. Nah, terselubung. Jadi jangan heran kalau video yang kemarin itu ya, judulnya Unveil, atau membuka selubung. Video yang mana sih, Min? Dari tadi nyebut video yang ini. Mana ya? Di mana ya dia ya? Di mana ya? Atau orang sakit. Mana ya? Waduh, kalau jauh ke belakang, kita cari sendiri deh. Atau kita coba cari di sini. Di Katolik Emas mungkin ya. Ini dia. Nah, Unveil Remove. Ketika selubung tersingkap, tadi dikatakan kan terselubung. Kita nonton lagi ya, yang udah nonton juga nggak apa-apa. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. So with the angels.
gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Dia Tuhanku dan Allahku. Ya, demikianlah teman-teman. Bagaimana? Sudah siapa yang baru sekali ini menyaksikan filmnya? Min, tadi udah cerita belum pengalaman ini pedalaman? Belum. Mimin lagi bingung apakah mau cerita malam ini dalam materi KGK ataukah malam Jumat dalam materi demonologi begitu. Jadi belum menceritakan. Gak apa-apa juga sih sebenarnya diceritakan pada malam ini ya teman-teman. Jadi 2 minggu lalu kita mendoakan adik daripada si korban ilah. Nah ternyata kakak beradik yang kena. Jadi ngelink ya terafiliasi kepada dukun yang sama sehingga kata-kata yang keluar dari mulut si setannya juga kurang lebih sama. Kalau yang 2 minggu lalu setannya bilang begini, kalian jahat, kalian mau pisahkan kami, padahal saya melindungi anak ini, saya melindungi keluarga ini, gitu. Nah, kemarin ketika kita ke pedalaman, kata-kata keluar lagi dari si kakak, kalian jahat, mau pisahkan kami. Kami itu maksudnya roh jahat sama si hostnya ini atau inangnya ini yang dia tumpangin ya, si kakaknya. Padahal saya mau menjaga kakak beradik ini di dalam perlindungan saya, katanya gitu. Nah, kata-kata seperti itu keluar ya. Jadi kalau kita lihat jika sampai keluar pernyataan seperti itu, artinya mereka diundang untuk menjadi penjaga. Mereka diminta sebelumnya. Apakah si korban ini sadar atau tidak, tetapi si setan atau iblis sudah bisa klaim bahwa mereka berdua ini pernah deal sama mereka gitulah, pernah deal, pernah mengadakan sebuah perjanjian kan begitu. Nah, tapi si kakaknya ternyata lebih parah. Si adiknya, puji Tuhan teman-teman, Mimin percaya berkat doa teman-teman juga ya, sudah hampir sembuh pulih sempurna, sudah tidak takut lagi dengan maghrib, karena hampir setiap maghrib setiap hari dia kesurupan sebelumnya ya, dan sekarang sudah berani pergi ke sungai, sudah berani pergi ke hutan lagi seperti biasa. Ketika dia mengalami ketumpangan ya, apa sih namanya, ketemperan begitulah, dia selalu melihat sesuatu yang aneh-aneh, wujud yang aneh-aneh di hutan, di sungai begitulah, sehingga dia nggak berani kemana-mana dan aktivitasnya hanya di rumah saja. Pernah suatu hari dibawa ke Bandol, mungkin tahu, pernah dengar kata Bandol, sebuah
tempat di mana di situ ada Putri Karmel sama CSE ya, pernah juga dibawa ke situ dia, pernah juga didoakan di situ pada turut apa gitu. Ya, puji Tuhan dia sempat mengaku dosa pada waktu itu. Nah, tapi karena dia sering melihat ini dan itu juga, kita tahu Bandul sendiri tempatnya juga di atas bukit, di mirip-mirip Cikanyere begitu ya, Mbak Karmel. Di hutan-hutan juga, jadi dia sering melihat macam-macam juga. Ya, tapi tidak masuk ke dalam gereja, tidak masuk ke dalam tempat kegiatan, cuma di luar, di hutan-hutannya begitu. Nah, seringkali si peserta-peserta lain ya secara malu-malu bertanya kepada dia, saya diikuti nggak? Rumah saya gimana? Terus kamu lihat ini di mana? Ada nggak dia di situ? Jadi dijadikan kayak paranormal gitu sebelumnya oleh peserta-peserta di situ. Jadi ini kacau juga begitu umat Katolik kok begitu ya. Nah, sekarang puji Tuhan tidak pernah lagi lihat yang aneh-aneh ya teman-teman. Dan sekarang kakaknya sedang digarap ya, kakaknya lebih berat, kita sedang melihat bagaimana hasilnya ya. Karena kakaknya ini sampai udah kena ke psikisnya juga, dan udah kena juga ke saraf sepertinya, udah terlalu lama. Nah, jadi ya, puji Tuhan kemarin kita binasakan semua jimat sesimbanan dan sebagainya ya. Nah, tapi memang sepertinya dari pihak suami si kakak ini masih belum terlalu open, karena si suaminya juga kepala desa. Jadi ini kepala desa yang lain, bukan yang kita doakan di kota yang satunya lagi, juga kepala desa, dan dia masih butuhkan sesuatu untuk jaga badan supaya orang segan, katanya begitu. Lagi pula si ayah daripada si suami ini, suami kakaknya ini juga seorang dukun juga. Nah, jadi perangnya di situ. Kita melihat ya, apakah mereka jujur kemarin menyerahkan semua atau tidak. Karena kalau tidak, kasihan istrinya. Ya, tapi satu hal yang udah kita tanamkan di sana, ya, kita datang ke sana sampai kita nginep di rumahnya, kita bersihkan semuanya, ya. Dan puji Tuhan, dia nampak lebih enteng, lebih lega, dan tentu harus dilengkapi dengan doa pribadi ya, dan keluarga itu harus berdoa. Kita ajarkan doa Yesus segala, kita ajarkan doa kerahiman ilahi dan sebagainya. Ya, dan berangsur-angsur baik, dengan catatan tidak pernah terlibat lagi dengan kuasa kegelapan. Jadi begitulah teman-teman orang Katolik ya, di pedalaman ya. Pertama jauh dari pastoran, jauh dari rumah sakit, jadi ada apa-apa dikit-dikit dukun. Nah, ketika dukun yang satu tidak bisa menyembuhkan, atau dukun yang dianggap kurang kuat, dukun B, dukun C, dukun D, akhirnya hasilnya seperti itulah. Muncul penyakit yang aneh-aneh, muncul kematian tidak terduga di dalam keluarga, ada yang diambil, ada yang dijadikan tumbal, dan sebagainya. Nah, si kakak ini lebih parah, kenapa? Karena di dukun yang terakhir ya, dia sampai dipasangin ini dan itu di dalam tubuhnya. Dan sebelum si dukun ini meninggal ya, jadi sempat si kakak ini dikasih ritual khusus lebih daripada adiknya ya, dikasih ritual khusus dan sebagainya, dan kemudian ketika dia meninggal, gangguannya lebih parah lagi. Jadi di sini kita bisa melihatnya sebagai setannya mencari penerus, dan si dukun itu menunjuk si kakak ini menjadi penerusnya. Jadi memang harus didoakan berkali-kali, dilengkapi dengan doa pribadi daripada keluarga yang bersangkutan, dengan catatan suaminya harus mau lepas semuanya. Ya begitulah suka duka pelayanan di pedalamannya. Ada yang sekali doakan berhasil, ada juga yang mesti berkali-kali gitu. Doakan akhir minggu ini lagi kita akan pelayanan lagi ke daerah tertentu, tapi memberi misa dan adorasi, dan juga beberapa sesi. Dari Mimin sendiri akan memberikan sesi bahaya kuasa kegelapan ya. Kita hanya 2 sesi saja, dan satu sesinya lagi adalah dari timnya, dari tim kita akan memberikan kuasa nama Yesus dalam menghajar kuasa kegelapan. Jadi 2 materi ini akan kita beri, kemudian ditutup dengan misa dan adorasi. Doakan supaya Sabtu dan Minggu itu lancar jaya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada kabar tambahan, Min posting ya kisah si kakak itu seperti adiknya yang sebelumnya. Doakan juga si kakak itu supaya kita pakai nama samaran aja, pasti Tuhan tahu ya namanya, nama samarannya apa ya. Kalau adiknya kemarin nama samarannya Yanti, anggaplah nama kakaknya itu Diana gitu ya, sebutlah Diana gitu. Nah, Tuhan pasti tahu lah
Tuhan, kami berdoa untuk korban kuasa kegelapan yang sudah berkali-kali pergi ke dukun dan dilakukan ritual inden itu dengan nama samaran Diana. Begitu aja doanya yang didoakan oleh tim Komsa KKSM kemarin. Semoga engkau jamah, engkau lepaskan dan engkau sembuhkan. Misalnya begitu. Untuk mendoakan doa terhadap korban-korban yang namanya dirahasiakan. Ya. Amin. Oke. Dan ternyata, oke, kita lanjut juga sih, masih tentang si Diana ini ya. Nah, salah satu pawangnya barusan datang ke rumah tadi, pawang si Diana, dan minta maaf, minta ampun karena dia termasuk orang yang menyesatkan si Diana ini, orang Katolik juga. Jadi dialah yang membawa si Diana sama adiknya ini ke dukun kenalan mereka gitulah. Nah, dukun kenalan mereka ini ternyata dukat, orang Katolik yang nggak pernah ke gereja lagi, malah sembahyang, tapi mengaku punya karunia, melaku jelmaan didampingi atau dijaga atau dikodami oleh Santo Mikael, malaikat agung gitu. Dan dia juga sering dipanggil mendoakan orang ini dan itu, sering ritual inden itu, bisa melihat inden itu, sehingga punya tim sendiri juga seperti tim Komsa KKSM. Nah, ternyata waktu dia nangani si adiknya ini, ya parah, makin parah. Kenapa akhirnya si pawangnya ini datang kepada kita tadi barusan sebelum live ini dimulai. Jadi minta stop ya, kita mau siaran, kita lanjutkan sampai besok. Jadi tadi ditutup dengan doa, dan kemudian salah satu pengikut mereka ini kan yang datang tadi ya minta doa juga, kita doakan. Besok kita akan lanjut lagi karena ada siaran seperti ini. Nah, jadi kenapa sampai pada akhirnya mereka juga, bosnya enggak nih, bukan bosnya nih yang datang, tapi si pengikutnya ini. Ya tentu dibutuhkan kerendahan hati yang besar ya untuk datang kepada Tuhan ya, setelah dia sebelumnya dipuja-puja sebelum mengaku bahwa Tuhan Yesus lebih kuat. Ini kalau bercerita tentang bosnya maksudnya, tapi yang datang ini bukan bosnya. Dan dia kenapa mau datang, minta pencerahan, karena minta maaf juga, karena ternyata yang katanya si bosnya ini nggak bisa nangani adiknya juga ya, masih begitu-begitu aja. Dan ternyata ketika didoakan oleh tim Komsa, baik Komsa yang secara fisik kita yang datang maupun teman-teman semua yang hadir di sini ya, atau para member, itu berhasil dengan baik. Dan luar biasa pekerjaan Tuhan terhadap hidupnya. Nggak pernah lihat ini itu lagi, nggak pernah sakit aneh-aneh lagi, bisa main volley, bisa cari ikan, bisa ke hutan ya, puji Tuhan. Nah, akhirnya datang ke sini supaya selain mengaku dosanya telah pernah membawa kedua kakak beradik ini ke salah satu dukun kenalan mereka, atau mereka manggilnya si bos gitu ya, minta doakan juga, bantu doa si kakak itu lagi karena dia merasa bersalah gitulah. Wah, ceritanya jadi panjangnya teman-teman. Baik, kita lanjut ke bantu doa untuk Diana. Sampai di mana tadi ya? Oke, 1404. Tapi kehadirannya terselubung. Nah, tadi kita unveil, kita buka selubungnya dari video tadi ya. Karena itu kita merayakan Ekaristi sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Sebuah kalimat yang gak asing bagi kita semua yang hadir dalam misa ya. Embolisme sesudah Bapa kami. Ini tentang embolisme. Mengharapkan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Itu disebut embolisme. Dan berdoa, biarlah kami juga seperti yang Engkau janjikan duduk di meja dalam kerajaan-Mu. Pada waktu itulah Engkau akan menghapus setiap tetes air mata kesedihan. Karena dengan memandang Dikau ya Bapa, kami pun akan menyerupai Engkau sepanjang masa. Dan tak henti-hentinya kami memuji Dikau bersama Kristus, Tuhan kami. Nah, ini yang disebut embolisme ya, teman-teman. Sebuah harapan akan kemuliaan yang akan datang. Dari Dinda, masih tentang demonologi. Min, kalau kakaknya sembuh, dukunnya tetap nyari penerus yang lain lagi? Enggak, Min. Pasti nyari. Oh, dukunnya udah meninggal. Makanya dia seperti tersebar dan
Karena sebelum meninggal si dukun itu sempat menunjuk kakaknya sebagai tumbal gitu kan. Ya, sebenarnya tumbal sih itu. Kalau dikatakan pewaris nggak benar juga, sebenarnya tumbal, ditumbalin supaya selain menjadi tumbal juga menjadi makanan si setan kan begitu. Kata ahli waris atau pewaris itu sebenarnya kata diperhalus saja. Ya tetap kalau ternyata kakaknya sembuh, hantunya tetap berkeliaran cari yang lain lagi. Ya. Oke, 1405 teman-teman yang terakhir ya. Ekaristi adalah jaminan yang paling aman dan tanda yang paling jelas bahwa harapan besar akan surga baru dan dunia baru di mana terdapat keadilan akan terpenuhi. Setiap kali misteri ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kita. Dan kita memecahkan satu roti, obat kebakaan, ya, penangkal racun sehingga orang tidak mati, tetapi hidup selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Ini kutipan dari Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, dikatakan hidup selama-lamanya. Memang, kan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu harus makan tubuh dan darah ini untuk sebagai syarat hidup kekal. Artinya apa? Artinya kita tidak cukup percaya Yesus saja, tapi harus makan tubuh dan darah Dia. Supaya daging kita pun dimuliakan. Karena mengalami persatuan dengan darah dan daging Tuhan itu sendiri. Ya. Begitu. Jadi selain percaya Yesus, kita pun harus menerima Dia di dalam Ekaristi, dalam suksesi apostolik, agar kita nantinya tidak menjadi kambing, tapi menjadi domba pada akhir zaman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya, Mimin pamit lebih awal 9 menit, karena untuk menjaga agar pita suaranya tidak terlalu diforsir ya, karena masih belum terlalu sembuh. Mimin kalau batuk memang parah teman-teman bisa. Ini puji Tuhan cuman 2 minggu doang. Biasanya wow, pernah sampai 3 bulan tahun 2020 pada waktu COVID. Oke, baik. Terima kasih untuk like, share, komen, atau gift-giftnya. Terima kasih atas kehadirannya yang walaupun cuma 12.000 orang ya. Semoga kedepannya bisa di-share ke lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa juga mampir ke YouTube kita ya, setiap hasil live Komsa ini akan selalu posting di sana. Di-share juga ke teman-teman yang lain, di-follow dan dibagikan. Oke, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Engkau mengalahkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu manusia. Kami persembahkan kepadamu anak-anak-Mu yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, agar Tuhan lepaskan bagaimanapun caranya. Agar mereka yang sedang bergumul dengan masalah hidup dan juga ekonomi, Tuhan berikan solusi dan berikan rahmat kecukupan. Agar mereka yang terlibat perang atau menjadi korban perang, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Untuk negara-negara yang sedang bertikai, Tuhan, biarlah kuasa-Mu melembutkan hati mereka, para pemimpin negara, agar mereka mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu, agar mereka dianugerahi kedamaian. Kami persembahkan seluruh dunia kepada hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Bunda Maria, agar seluruh dunia mendapat berkat dan rahmat untuk terus-menerus mengupayakan persatuan dan kedamaian. Santo Mikael, pilalah kami pada hari pertempuran. Bunda Maria, doakan kami selalu. Malaikat dan orang kudus Allah beserta kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. Jumpa lagi di malam Jumat. God bless you.